Alhamdulillah sudah direkam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suparlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar baik, Pak Guru. Sesuai janji saya kemarin ingin berkonsultasi ke Bapak. Gimana, Pak? Oh iya, iya Pak Guru. Eh, kita langsung saja Pak Guru. Eh, Kira-kira apa yang Pak Guru ingin konsultasikan ke saya Pak Guru saat ini? Ya, jadi uh, sejujurnya gini, Pak. Jadi saya sedikit merasa tegang gitu. Ada beberapa tantangan di pekerjaan gitu. Jadi yang membuat saya ingin mencari solusi gitu, lebih solusi lebih efektif gitu. Anda nih, eh, ini yang sangat saya menghargai kejujuran dari Pak Hamdani. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Eh, nah, Pak Hamdani, apa ada hal khusus yang ingin Pak Hamdani bahas eh, lebih mendalam hari ini? Uh, Gini Pak Suparlan, jadi sebenarnya ada ya gitu yang bisa, tapi bisa nggak nanti di akhir sesi kita bicarakan gitu. Oke, Pak Hamdani, baiklah kalau begitu Pak Hamdani, kita langsung saja nih, kita ke sesi tanya jawab Pak Hamdani. Oh, siap 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 Pak Suparlan, siap. Nah, Pak Hamdani, kira-kira apa tujuan yang Pak Hamdani ingin capai pada sesi coaching hari ini? Uh, Begini Pak Suparlan, jadi tadi sudah sampaikan persoalan saya gitu. Saya ingin punya kemampuan bagaimana gitu untuk presentasi di depan umum gitu. Jadi saya punya persoalan di situ gitu. Baik-baik Pak Hamdani. Eh, Apa definisi dari tujuan akhir yang mungkin Pak Hamdani inginkan? Jadi gimana ya? Jadi saya ingin bisa berpresentasi dengan baik, kemudian bisa apa namanya percaya diri gitu, kemudian bisa membuat audiens saya gitu bisa terkesan dengan apa yang presentasi akan saya sampaikan gitu Pak. Bagus sekali itu Pak Hamdani. Eh, tapi kira-kira menurut Pak Hamdani, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari Pak Hamdani sendiri yang ingin dicapai pada sesi coaching ini? Jadi begini Pak Sparlan, jadi saya ingin bisa berpresentasi dengan lancar, kemudian tidak gugup, kemudian juga saya berharap juga ada feedback positif dari audiens yang waktu saya berpresentasi gitu. Oh, iya. Oke, Pak Hamdani. Eh, nah, apa hal yang membuat Pak Hamdani merasa kesulitan dalam melakukan sebuah presentasi? Ya, baik Pak. Jadi sebenarnya saya ini merasa gugup, gitu. Kemudian kadang karena gugup mungkinnya, jadi eh, ketika presentasi itu suka lupa kata-kata gitu. Jadi blank, jadi hilang semua gitu. Jadi mungkin karena gugup itu gitu. Jadi akhirnya yang tadi sudah dikonsep, sudah dibuat dengan baik gitu, tapi hilang begitu saja gitu kalimat kata-katanya gitu. Oh, iya, iya, iya. Eh, Mohon maaf Pak Hamdani, saya sambil
nulis di kertas nih, mencat poin-poin penting dari Ya, boleh, 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 disampaikan boleh, boleh. oleh Pak Hamdani sendiri tadi. Oke, baik Pak Hamdani, kira-kira bagaimana eh, apa namanya Hamdani merasa menangani perasaan yang muncul eh, seperti yang Pak Hamdani katakan gugup seperti apa sih Pak Hamdani atau bagaimana Pak Hamdani mengatasinya perasaan yang seperti itu ketika tidak muncul di saat Pak Hamdani presentasi. Eh, jadi begini Pak, jadi sebenarnya mungkin saya punya perasaan takut gitu untuk saya tidak bisa memberikan kesan yang positif gitu kepada audiens, sehingga mungkin itu yang kepikiran terus, kemudian sehingga saya menjadi gugup gitu. Terkadang juga saya merasa apa ya, jadi tertekan, kemudian untuk menyampaikan sesuatu itu menjadi tidak apa namanya, tidak sempurna gitu. Iya, saya paham, Hamdani. Lalu kira-kira bagaimana sih Hamdani menghadapi situasi seperti itu gitu, situasi tersebut? Bisa diulang, tadi putus-putus Pak, Oh iya, Pak Suparlan. begini Pak Hamdani, saya betul-betul memahami apa yang disampaikan oleh Pak Hamdani tadi. Jadi kira-kira menurut Pak Hamdani bagaimana cara Pak Hamdani menghadapi situasi tersebut? Eh, Baik, sebenarnya begini Pak Suparlan Saji, saya berharap gitu bagi bimbingan dari Pak Suparlan gitu, mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat saya merenung, atau mungkin juga membuka ruang bagi saya juga untuk uh, ini. Jadi harapan saya ketika pelunggu membuat pertanyaan-pertanyaan, saya berharap juga saya bisa membuka pemahaman baru gitu dalam mengenai tantangan yang saya hadapi saat ini, dan mungkin mungkin juga saya juga ingin merasa didengar gitu Pak. Jadi atau ada dukungan lah dari teman atau pelungguh lah mungkin yang menjadi coach saya gitu. Masya Allah, Pak Hamdani, luar biasa. Saya begitu tersentuh. Intinya kita akan bersama-sama Pak Hamdani mencari solusi Siap, siap. untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang mungkin Pak Hamdani ingin tambahkan? Sebenarnya saya ingin begini Pak Subhan, jadi saya ingin merasa lebih percaya diri gitu. Jadi uh, terampil pada saat presentasi, dan saya juga yakin dengan bimbingan pelunggu gitu saya bisa mencapainya lah seperti itu. Ya, baik-baik Pak Hamdani. Intinya kita akan sama-sama Pak Hamdani. Nah, kira-kira Pak Hamdani dalam mencapai tujuan apa yang Pak Hamdani akan rencanakan untuk menghasilkan presentasi yang tentunya eh, baik atau bisa tampil maksimal? Jadi ini ya, jadi apa ya? Jadi saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian juga perbanyak berlatih gitu, banyak berlatih, kemudian juga mencari feedback gitu dari teman ataupun dari mentor gitu. Jadi itu saya yang akan saya lakukan gitu. Bagus sekali Pak Hamdi, komplit, Masya Allah, luar biasa. Eh, tapi Pak Hamdani, kira-kira Pak Hamdani ada identitas nggak yang Pak Hamdani miliki dalam eh, melaksanakan rencana tersebut? Jadi mungkin gimana Pak Supara, bisa diulangi lagi, tadi putus gitu, enggak Oh iya, kedengaran gitu.
betul sekali. Jadi begini Pak Hamdani, eh, selain apa tadi rencana yang begitu luar biasa baik di depan, jadi kira-kira Pak Hamdani sini ada prioritas nggak yang Pak Hamdani miliki dalam melaksanakan rencana ini? Jadi saya punya prioritas gitu. Jadi lebih ingin mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan terus berlatih gitu, berlatih cara berpresentasi gitu. Kemudian juga saya percaya gitu bahwa dengan fondasi yang kuat, dengan materi yang sudah disiapkan, kemudian latihan yang terus dilakukan, mungkin uh, bisa membantu saya untuk mengatasi gugup yang selama ini saya alami lah seperti itu. Luar biasa, saya support Pak Hamdani. Eh, apa namanya? Eh, Prioritas atau strategi yang akan tumbuh digunakan untuk ini. Akan tetapi Pak Hamdani ini merupakan suatu hal yang sangat baik. Rencana dari Pak Hamdani sendiri sudah terstruktur, kemudian fokus pada detail ya. Ini akan membantu Pak Hamdani mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Akan tetapi bagaimana Pak Hamdani sendiri melihat tindak lanjut dari rencana ini? Uh, saya akan mencari referensi, kemudian juga artinya mencari referensi presentasi yang baik gitu. Jadi kemudian juga membuat slide-slide yang mungkin lebih menarik. Kemudian juga tidak lupa gitu. Jadi yang penting mungkin berlatih gitu sehingga fokus itu tidak hilang. Kemudian uh, juga latihannya terkait dengan intonasi, kemudian bagaimana gerak tubuh gitu. Saya juga berencana untuk meminta masukan gitu dari teman ataupun mentor gitu, bagaimana ini lebih meningkatkan perbaikan dan kepercayaan diri gitu. Bagus sekali Pak Hamdani. Baik Pak Hamdani. Eh, Kira-kira bentuk komitmen dari Pak Hamdani sendiri terhadap rencana aksi yang sudah Pak Hamdani buat seperti apa? Jadi saya punya komitmen intinya untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik gitu. Jadi kemudian juga terus berlatih dan berlatih gitu. Jadi saya berharap dengan latihan ini bisa mengurangi kegugupan, kemudian juga minta masukan gitu. Jadi masukan dari teman atau mentor yang mungkin bisa membantu lah persoalan ini. Ya. Eh, Terus kira-kira Pak Hamdani siapa yang Pak Hamdani harapkan dapat membantu Pak Hamdani dalam menjaga komitmen yang telah Pak Hamdani buat gitu? Ya. Jadi kalau untuk komitmen ini, insya Allah lah. Jadi saya berharap, jadi bukan harapan gitu. Sebenarnya saya ingin minta bantuan kepada teman, kemudian ataupun mentor gitu. Jadi memberikan masukan, saran, sehingga saya terbantu gitu dalam berlatih berpresentasi. Saya juga percaya gitu dengan dukungan mereka gitu, motivasi saya akan menjadi lebih baik, kemudian eh, rasa gugup ataupun ketidaksiapan itu menjadi hilang, sehingga berikutnya saya akan lebih baik gitu. Luar biasa Pak Hamdani. Eh, jadi ini satu apa ya diskusi yang menurut saya aduh, luar biasa sekali Bang. Akan tetapi dari Pak Hamdi sendiri bagaimana dengan tindak lanjut yang Pak Hamdani harapkan dari kegiatan coaching ini?
begini, saya juga akan terus berlatih gitu. Jadi terus berlatih melakukan presentasi, kemudian selalu mencari masukan-masukan, artinya minta masukan-masukan dari teman ataupun mentor gitu, dengan harapan gitu mereka ini bisa meningkatkan kemampuan presentasi saya, kemudian juga sebenarnya kegiatan ini gitu, kegiatan latihan ini juga tidak hanya menjadi fokus sementara saya, tetapi juga menjadi sebuah perjalanan berkelanjutan yang menuju pengembangan diri sehingga dalam berkomunikasi itu menjadi lebih efektif. Hamdani, Ya. apa namanya? Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana dari Pak Hamdani untuk bisa tampil dalam sebuah presentasi bisa lebih efektif, lebih fokus, lebih matang, dan berjalan dengan lancar, tentunya sesuai dengan harapan. Jadi kira-kira menurut Pak Hamdani, perasaan Pak Hamdani gitu ketika kita berbagi atau sharing seperti ini, seperti apa sekarang ya? Mungkin perlu saya sendiri bisa tahu dari Pak Hamdani itu. Jadi perasaannya bagaimana sih? Kita udah berbicara dari A, B, C, D-nya dan itu luar biasa. Kira-kira perasaan Pak Hamdi sendiri saat ini seperti apa? Jadi setelah komunikasi dengan Pak Suparlan, jadi saya merasa lebih plong sekarang, kemudian juga bisa menemukan solusi dari apa yang saya hadapi saat ini, kemudian juga apa ya, jadi intinya saya bahagia gitu, bahagia. Jadi yang tadinya mungkin ada hal yang tidak saya pikirkan, tapi saat ini menjadi dengan arahan-arahan Pak Suparlan, saya jadi menemukan jawaban itu yang tadinya mungkin saya bingung gitu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya, atas saran-sarannya. Jadi hari ini saya bisa lebih mantap gitu dalam mempersiapkan presentasi, dan saya berharap juga nanti di presentasi saya tidak akan mengalami hal-hal yang tidak saya harapkan, ya seperti gugup, kemudian kehilangan kata-kata gitu ya, yang akan membuat saya semakin susah juga untuk fokus gitu. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan Pak Hamdani apa menjadi Amin, rencana amin Pak. Pak kita diijabah oleh Allah. Jadi karena mengingat waktu Pak Hamdani, mungkin insya Allah kita akan bisa lebih leluasa lagi untuk melanjutkan diskusi kita di waktu atau momen-momen berikutnya gitu. Terima kasih Pak Hamdani atas uh, diskusinya atau sharingnya yang begitu luar biasa. Jadi saya selaku coach mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Pak Hamdani itu menjadikan saya sebagai coach untuk kita sama-sama berbagi sharing gitu. Jadi sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas atau berkemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Suparlan, saya juga secara pribadi mungkin ada kalimat saya atau apa gitu yang waktu kita saya mungkin jawab pertanyaan Bapak, ada hal yang mungkin tidak berkenan di Bapak, saya juga mohon maaf gitu. Mudah-mudahan Bapak dibalas dengan Allah, kebaikannya ini dibalas dengan Allah dengan yang diharapkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kedua ya. Sudah bisa dimulai Pak. Sebentar. Oke, siap.
Sudah bisa dimulai Pak Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suparlan. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwan. Alhamdulillah kabar baik Pak Hamdani. Pak Hamdani sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Kemarin Bapak pernah telepon saya ya. Jadi Eh, benar kemarin udah nelpon ya. Jadi mohon maaf ya belum bisa diangkat karena biasalah di sekolah di awal tahun ajarnya agak sibuk juga gitu. Banyak hal yang harus disiapkan gitu. Jadi hari ini kita akan ada kegiatan coaching ya. Ya, betul sekali Pak Hamdani. Jadi beberapa hari Benar-benar yang ya. lalu, nggih, saya mencoba nelpon Pak Hamdani, akan tapi Pak Hamdani tidak mengangkat. Jadi saya harap maklum mungkin Pak Hamdani saat sedang sibuk gitu. Tapi alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkomunikasi Pak Hamdani. Sekalipun mungkin di momen-momen jam istirahatnya Pak Hamdani, mohon maaf ini mengganggu jam istirahatnya. Eh, jadi jadi harap maklum lah Pak Hamdani. Jadi karena inilah kesempatan yang mungkin luar biasa yang Allah siapkan buat kita yang sempat tertunda sebelumnya gitu. Baiklah, tidak apa-apa itu. Asupan. Jadi begini ya, karena mengingat waktu juga saya ada kegiatan, jadi begini ya. Kita langsung aja ya ke sesi tanya jawab ya. Ya. Oke. Nah, jadi begini, apa yang menjadi tujuan Pak Suparlan untuk pertemuan kita kali ini, Pak? Eh, ya begini Pak Hamdani, jadi seperti yang kita ketahui, jadi di tahun 2024 tahun 2025 tahun ajaran baru ini kan terjadi pergantian kurikulum yang sebelumnya hampir sebagian besar kita memakai kurikulum 2013 dan sekarang harus eh, serentak itu menggunakan kurikulum Merdeka. Akan tetapi di sini mengingat urgen waktu atau melihat situasi kondisi di sekolah, jadi saya benar-benar apa ya, ingin mewujudkan suatu impian, ingin menjalin suatu kolaborasi gitu. Bagaimana kita menghadapi atau mempersiapkan mungkin sebaik mungkin terkait dengan kurikulum Merdeka yang baru saja ditetapkan untuk di sekolah. Seperti itu. Eh, Bagaimana perasaan Bapak itu saat melihat rekan guru dalam belum mau berkolaborasi dalam pembelajaran? Yang jelas perasaan saya saat ini memang sedih, ini kadang kecewa. Jadi apa ya? Saya merasa bahwa kolaborasi sangat penting gitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena dengan menghasilkan perangkat-perangkat pembelajaran yang berkualitas ini kita bisa eh, menerapkannya langsung di kelas. Karena ini mengingat ada masa transisi di eh, eh, kurikulum yang berlaku di sekolah. Jadi saya benar-benar berharap sekali sama rekan-rekan guru di tempat saya sendiri ngajar saat ini. Tapi ya seperti apa pandangannya ya? Saya bingung juga. Eh, dengan keadaan tersebut ya Pak ya, jadi eh, apa yang Bapak harapkan gitu, sebenarnya apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru itu gitu? Ya Pak Hamdani, terima kasih atas pertanyaannya. Ini itu luar biasa Pak Hamdani. Saya sangat apa ya berharap itu kepada rekan-rekan guru terutama di sekolah saya tempat bertugas dapat memahami eh, arti penting atau pentingnya sebuah kolaborasi dalam mewujudkan suatu pembelajaran. Saya juga sangat berharap rekan guru yang ada di sekolah saya dapat terbuka untuk menemukan ide-ide baru eh, dari kita masing-masing untuk selanjutnya kita bisa berkolaborasi. Saya juga ingin rekan-rekan guru saya mau berbagi pengalaman dan pengetahuan ya dengan saya seperti itu kan. Dan saya juga namanya ya sangat berharap lah
keterbukaan dari rekan-rekan, mungkin dia lebih dulu gitu mendapatkan perangkat terkait dengan Kumar. Jadi berharap sekali ada dari rekan-rekan guru mau menjadi kolaborasi untuk berbagi seperti itu Pak. Jadi baik Pak, jadi itu kan tadi harapan ya. Jadi kira-kira, bukan kira-kira, jadi Pak Suparlan menginginkan seperti apa, perilaku seperti apa gitu dari rekan-rekannya gitu. Yang jelas saya ingin apa ya, melihat rekan-rekan itu mau bekerja sama, eh, terbuka untuk berbagi, atau paling tidak ada respon lah, eh, bagaimana kita menghadapi apa ya, transisi dari kurikulum ini. Bukan hanya sekedar sibuk sendiri, menyiapkan sendiri, yang sampai sejauh ini hampir 2 minggu kan kita belum mempersiapkan gitu perangkat ajar yang seharusnya tidak seperti biasa kita lakukan itu sebelum masuk, kita sudah ada, sementara saat ini belum gitu. Jadi itu yang sangat-sangat berharap rekan kami mau sama berkolaborasi gitu untuk paling tidak mewujudkan apa ya, sebuah perangkat ajar yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Tadi Pak Suparlan mengatakan bahwa ini kan teman-teman ini kan tidak mau berkolaborasi gitu. Jadi faktor apa sih yang menyebabkan kok teman-teman ini gitu atau guru-guru ini belum mau gitu berkolaborasi dalam pembelajarannya Pak Suparlan? Mungkin kalau saya perhatikan Pak Guru, rekan guru ini merasa yang tidak percaya diri gitu, kemudian tidak percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki. Terus ada juga rekan yang merasa tidak memiliki waktu untuk berkolaborasi atau berkomunikasi, dia sibuk gitu kan. Kemudian ada juga rekan guru yang saya lihat ya seolah menganggap kolaborasi ini sesuatu hal yang kurang penting gitu. Atau mungkin juga rekan guru merasa saya tidak apa ya, kurang bermanfaat untuk mereka ajak berkolaborasi kayak seperti itu yang saya rasakan. Terus begini Pak, jadi kira-kira gitu, saya bilang kira-kira aja jadinya. Jadi begini, faktor apa gitu yang bisa mendorong, artinya biar rekan-rekan guru ini bisa mau berkolaborasi gitu. Jadi biar mereka mau berkolaborasi dengan dalam pembelajaran yang di sekolah gitu. Ya, yang jelas faktor utama di sini melihat situasi dan kondisi murid gitu ya. Karena nggak mungkin kita akan melakukan pembelajaran dengan kurikulum sebelumnya. Sementara saat ini kita sudah dimiliki buku referensi dengan kurikulum merdeka. Paling tidak dari kita selaku guru sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, baik modul ajar dan segala macamnya yang akan disesuaikan dengan real di kelas, bahwa anak sudah tidak lagi menggunakan buku atau referensi dari buku 13. Jadi ini saya rasa faktor yang memang mungkin harus mendesak, karena oke, mungkin perangkat kita bisa siapkan, tapi dari perangkat sendiri itu yang akan kita tuangkan di kelas. Jadi menurut saya enggak, karena ada murid yang menunggu dengan pembelajaran yang sesuai dengan apa kurikulum yang berlaku di sekolah saat ini gitu. Sementara saat ini belum saat lihat gitu dari rekan-rekan guru itu ada usaha gitu, sehingga ya selalu ini loh, bisa kita mengajar tanpa membuat dulu modul ajarnya atau buat perangkatnya gitu. Jadi yang sampai kita tidak punya takaran atau tidak punya acuan dalam memberikan atau membimbing anak-anak di kelas. Jadi kurang lebih, jadi faktor utama itu saya melihat urgensinya itu siswa belajar harus sesuai dengan apa perangkat yang kita buat dengan buku referensi yang ada di kelas ini. Baik, luar biasa itu sebenarnya. Begini, sekarang jadi tadi kan persoalannya teman-teman ini juga apa tidak mau berkolaborasi gitu ya. Jadi
eh, Pak Suparlan mau lakukan apa gitu untuk mendorong agar mereka rekan guru ini mau berkolaborasi gitu. Bagaimana cara gitu untuk mendorong agar mereka mau berkolaborasi. Ya, terima kasih Pak Mani. Jadi saya akan berusaha Pak Mani untuk mengajak rekan-rekan guru untuk berdiskusi tentang pentingnya sebuah kolaborasi dalam pembelajaran. Saya juga akan berusaha untuk dapat berbagi pengalaman dari apa yang mungkin kita dapatkan selama mengikuti pendidikan di CGP Angkatan 10 ini banyak hal-hal positif yang mungkin ini akan saya bagi gitu tentang kolaborasi yang berhasil gitu bahwa oh iya kami pernah berkolaborasi sekalipun jarak kami antara JKT yang satu terpisah dengan lautan bahkan tidak pernah ketemu kan tapi kolaborasi itu bisa berhasil karena kita ada keterbukaan. Jadi saya juga akan berkomunikasi dengan rekan guru secara terbuka dan jujur, kemudian mendengarkan tentunya dari rekan guru sendiri secara penuh cermat gitu kan. Jadi Pak Suparlan akan melakukan komunikasi gitu ya. Jadi dengan rekan guru untuk tadi sudah disebut semuanya. Jadi selanjutnya begini Pak Suparlan. Jadi untuk mendorong rekan guru untuk berkolaborasi dalam pembelajaran, apa rencana yang akan dibuat oleh Pak Suparlan? Saya akan berencana kurang lebih seperti ini Pak Guru, kayak kita coaching gitu kan. Saya mungkin akan komunikasi dengan satu guru dulu untuk saya ajak berkolaborasi untuk kita berbagi terkait dengan karena saya sudah alhamdulillah sudah beberapa perangkat sudah saya coba download, coba saya pelajari, sudah saya buat gitu. Mungkin seperti ini coaching saya akan berbagi dengan satu orang guru dulu sharing, kemudian berikutnya mungkin ajak guru yang lain kita bisa berdua kan tapi yang lebih utama jadi lebih dulu mengkomunikasikan dengan kepala sekolah jadi bagaimana komunikasi yang baik dengan kepala sekolah untuk tidak ada usaha atau ada inisiatif dari Bapak Kepala Sekolah untuk segera diadakan intel atau pelatihan terkait dengan kurikulum merdeka itu seperti apa gitu jadi supaya kita ada acuan ada apa ya ada sumber yang bisa kita gunakan gitu untuk memperkuat kembali gitu pengetahuan kita tentang kurikulum merdeka. Seperti itu. Jadi ini kan menarik. Jadi kapan kira-kira rencana ini akan dilaksanakan oleh Pak Suparlan? Insya Allah kalau tidak halangan Pak Tani rencana untuk ini menyampaikan ke kepala sekolah untuk segera kita ada rapat kemudian mungkin di kita bisa di sekolah aja dulu gitu kan karena weekend jadi saya akan berencana ini sebenarnya bisa teradasi di minggu depan dan tidak ada tantangan atau halangan. Jadi minggu depan itu sudah dilaksanakan Pak ya. Insya Allah. Jadi kira-kira begini selanjutnya. Jadi apa jadi alat tukar? Jadi begini. Bagaimana gitu Pak Suparlan mengukur keberhasilan dari rencana tersebut gitu? Mungkin tolak ukur dalam bentuk nilai mungkin tidak bisa saya gambarkan Pak Guru Hamdani. Mungkin saya lebih kepada apa ya melihat secara langsung mungkin perubahan sikap dari rekan-rekan guru di sini terkait dengan kolaborasi yang insya Allah akan segera akan berjalan gitu tentunya di sekolah saya. Jadi perubahan sikap, keterbukaan, kemudian saling berbaginya rekan-rekan di sana mungkin kita bisa tahu mengukur gitu keberhasilan dari apa dari rencana kita untuk melakukan sebuah kolaborasi. Baik Pak Suparlan karena ini juga sudah berakhir gitu artinya waktu saya juga ada kegiatan ini. Jadi sebelum saya akhiri ini saya mau tanyakan ini Pak Suparlan.
Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah di coaching gitu? Ya, Masya Allah. Yang jelas luar biasa fresh apa ya, kayak beban yang hampir ini berapa minggu di pikiran saya Pak Mani belum apa ya, kayaknya belum keluar-keluar gitu. Jadi kadang ya alhamdulillah hari ini kayaknya angkat begitu saja gitu dengan arahan atau saran dari Pak Mani sendiri tadi luar biasa. Jadi fresh kayaknya wow gitu, kayak ada sesuatu yang keluar gitu. Aduh, kayaknya terima kasih Pak Mani atas sarannya, atas apa arahannya yang begitu luar biasa. Apabila saya lebih matang lagi itu untuk menyusun rencana untuk melakukan sebuah kolaborasi di internal sekolah seperti itu. Sama-sama Pak Sakurlan, mudah-mudahan apa yang Bapak sudah rencanakan, kemudian atmosfer di sekolah yang tadinya mungkin tidak ada kolaborasi menjadi tercipta kolaborasi gitu. Jadi mungkin karena sesi kita sudah berakhir dan saya juga ada kegiatan gitu, saya mohon maaf sebelumnya mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di Pak Suparlan. Gitu. Sama-sama Pak Mani. Saya justru mengaturkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan dan pertemuan yang barokah bermanfaat. Dan tentunya juga saya juga mengaturkan permintaan maaf Pak Mani ketika mungkin dalam menjawab pertanyaan dari Pak Mani ada perkataan atau jawaban yang masih kurang pas. Jadi ini indah keterbatasan saya Pak Guru. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya dan selamat untuk melanjutkan kegiatan berikutnya Pak Mani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.